Oke, kembali lagi di channel ini. Kita coba untuk melanjutkan lagi pembelajaran kita tentang pemrograman JavaScript, di mana di sini kita akan coba mendalami tentang dokumen object model atau biasa disingkat DOM. Nah, sekarang kita akan coba lebih fokus kepada teorinya terlebih dahulu soal apa itu DOM dan fungsinya, serta bagaimana sih kita akan menggunakan DOM ke depannya. So, di sini kita akan coba lebih fokus kepada introduction DOM. Jadi nanti akan ada praktek dan juga project. Namun sekarang kita coba untuk memahami terlebih dahulu apa itu DOM. DOM atau biasa kita sebut dengan dokumen object model itu adalah representasi berbentuk tree atau pohon dari sebuah dokumen HTML atau XML. Jadi dalam hal ini DOM yang kita akan coba buat itu di JavaScript, di mana dia adalah sebuah representasi gitu ya. DOM ini memungkinkan kita untuk mengakses dan memanipulasi dokumen secara dinamis melalui JavaScript. Setiap bagian dari dokumen seperti elemen, atribut, dan teks direpresentasikan sebagai objek. Jadi nanti semuanya ini akan direpresentasikan sebagai sebuah objek. Oleh karena itu teman-teman harus sudah mengerti konsep objek terlebih dahulu sebelum nanti kita praktek ataupun menggunakan project dengan DOM seperti itu. Nah, kita coba untuk mempelajari terlebih dahulu struktur DOM, di mana struktur DOM itu biasa kita sebut sebagai tree structure gitu ya. DOM itu diorganisir dalam sebuah bentuk pohon atau tree struktur atau struktur pohon ya, tree structure, di mana setiap elemen, atribut, dan teks diwakili sebagai node. Nah, node di sini itu nanti dia akan seperti objek gitu ya. Terdapat beberapa jenis node di dalam DOM. Yang pertama itu ada dokumen node. Ini merupakan node utama yang merepresentasikan seluruh dokumen. Yang kedua ada elemen node, di mana node yang mewakili elemen-elemen HTML seperti div, P di sini adalah paragraf, A sebagai hyperlink, dan lainnya. Jadi dia elemen node ya, elemen-elemen HTML. Terus ada juga text node, di mana ini adalah node yang berisi teks yang terdapat di dalam elemen. Terus yang terakhir ada atribut node, di mana node yang mewakili atribut dari elemen HTML, meskipun biasanya tidak diakses secara langsung dalam DOM. Nah, ini adalah salah satu contoh struktur DOM dari kode yang ada di samping gitu ya, dimana di sini itu kita representasikan terlebih dahulu dia menjadi doc type. Nah, jadi nanti dokumen kita itu di dalamnya itu ada HTML. Nah, ya dia ada HTML, terus juga ada di dalam HTML itu ada head dan juga body. Nah, di dalam head itu ada title, terus di dalam body itu ada H1, terus ada P, di dalam body juga ada UL, dan di dalam UL itu ada LI kayak gini. Nah, ini adalah cara kita menuliskan atau biasa kita sebut bagaimana kita menuliskan sebuah node di dalam HTML gitu ya. Nah, tujuan dan kegunaan DOM. Jadi sekarang kita coba untuk bahas tujuan dan kegunaannya. Yang pertama itu adalah interaksi yang dinamis. Salah satu tujuan utama DOM adalah untuk memungkinkan interaksi dinamis dengan dokumen. Jadi dengan DOM, pengembang dapat yang pertama menambahkan, menghapus, atau memodifikasi elemen dan atribut dalam dokumen. Yang kedua, mengubah konten teks elemen. Yang ketiga, mengubah gaya dan kelas CSS elemen secara dinamis. Jadi menggunakan DOM kita bisa mengubah styling juga ya. Dan yang terakhir itu menangani event atau sebuah peristiwa atau kejadian seperti klik, hover, dan input dari pengguna. Dan lain sebagainya lah ya, ada banyak. Terus juga meningkatkan pengalaman pengguna. Jadi dengan DOM kita juga bisa meningkatkan pengalaman pengguna. Dengan kemampuan untuk memperbarui konten tanpa harus memuat ulang halaman, DOM membantu meningkatkan pengalaman pengguna. Contohnya yang pertama itu membuat aplikasi web yang responsif. Jadi menggunakan DOM kita bisa membuat aplikasi web kita secara responsif gitu ya. Yang kedua, menampilkan konten dinamis seperti data dari API atau API gitu ya. Application Programming Interface. Nanti ada juga project kita akan coba untuk real project gitu ya, real case, untuk mengimplementasikan sebuah API ke dalam HTML
dengan menggunakan vanilla JavaScript gitu ya. Jadi nanti kita hanya menggunakan DOM. Dan yang terakhir itu mengimplementasikan efek transisi dan animasi dan lain sebagainya lah ya. Jadi ada 2 kegunaannya, tujuan dan kegunaannya. Jadi yang pertama adalah interaksi dinamis dan yang terakhir adalah meningkatkan pengalaman pengguna. Jadi itu untuk materi kita tentang dokumen objek model. Nanti kita akan coba untuk membahas juga tentang HTML collection dan juga node list. Jadi mungkin itu aja untuk video kita kali ini. Terima kasih teman-teman dan jangan lupa untuk terus belajar. Terima kasih semua.